semuanya, perkenalkan, saya Islam Muyasaroh dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul, video kali ini akan membahas mengenai materi tentang rem tromol. Yang akan dibahas pada video kali ini ada pengertian rem tromol, kelebihan kekurangan rem tromol, komponen rem tromol, jenis-jenis rem tromol, sistem rem tromol, dan prinsip kerja rem tromol. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian mengenai rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Karena pada kendaraan, rem terbagi menjadi dua, yaitu rem cakram dan rem tromol, maka perbedaan kedua rem ini terdapat pada arah gesekan. Arah gesekan pada rem cakram itu saling mendekati atau menjepit, namun pada rem tromol arah gesekan saling menjauhi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan rem tromol. Yang pertama, ada kelebihan rem tromol. Kelebihan rem tromol ini lebih awet karena memiliki ampas rem yang lebar. Kemudian, karena permukaan kampas rem tromol ini yang lebar, membuat daya pengereman ini menjadi cukup kuat serta lembut, sehingga rem tromol cocok dipakai pada mobil berbobot besar. Kelebihan yang selanjutnya ini, rem tromol ini lebih bersih atau aman dari kotoran luar karena sistem rem ini bersifat tertutup. Sedangkan untuk kelemahan rem tromol ini yang pertama yaitu karena sifat rem yang tertutup membuat pelepasan panas ini menjadi sedikit terganggu. Kemudian karena arah gesekan yang saling menjauhi membuat rem ini menjadi kurang responsif. Dan juga rem tromol ini memiliki efisiensi yang lebih buruk dibandingkan rem cakram karena arah gerak ini akan menimbulkan sedikit kerugian tenaga. Setelah kita mengetahui apa itu rem tromol dan juga kekurangan kelebihannya, selanjutnya kita akan membahas atau mengulik mengenai komponen-komponen apa saja sih yang terdapat pada rem tromol. Berikut ini merupakan gambaran dari komponen-komponen rem tromol. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai komponen-komponen yang terdapat dari rem tromol. Yang pertama ada backing plate. Backing plate ini berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah silinder roda. Silinder roda memiliki fungsi utama yaitu untuk mengubah tekanan fluida agar menjadi gerakan mekanis. Komponen selanjutnya ada sepatu rem atau brake shoe. Brake shoe ini merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Sementara pada komponen rem cakram, bagian ini disebut dengan brake pad. Komponen selanjutnya ada return spring. Return spring ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi awal sebelum adanya tekanan dari pedal atau tuas rem. Komponen yang kelima ada brake shoe holder. Pada sistem pengereman tromol untuk mobil, sepatu rem ini memang diletakkan secara menempel pada backing plate. Hanya saja bagian ini bersifat dinamis atau bisa digerakkan. Komponen selanjutnya ada brake shoe adjuster. Fungsi dari komponen ini adalah sebagai penyetel celah antara kampas rem tromol dan juga permukaan tromol saat ada gerakan dari pedal rem yang akan ditekan atau tuas rem yang akan ditarik. Komponen selanjutnya ada parking brake lever. Jika mencari perbedaan rem tromol mobil dan motor, parking brake lever inilah yang membedakannya. Kemudian ada drum atau rem tromol. Fungsi utama drum atau rem tromol ini sebagai media gesekan bersama kampas rem dengan tujuan putaran roda akan bisa berhenti ketika jalan. Kemudian komponen yang terakhir ada parking brake cable. Fungsi dari kabel utama ini yakni untuk menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang terdapat pada sistem rem tromol ini. Setelah kita membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat pada rem tromol memiliki 3 jenis atau 3 tipe. Kita akan membahas ketiga tipe ini. Jenis atau tipe rem tromol yang pertama adalah tipe leading trailing. Sesuai dengan namanya, satu sistem sepatu rem berperan sebagai leading dan satunya sebagai trailing. Leading shoe artinya sepatu rem menekan tromol dengan putaran tromol melawan arah gerakan kampas. Sementara trailing menekan tromol dengan putaran tromol searah dengan gerakan kampas. Ciri dari tipe leading trailing ini adalah memiliki
Satu silinder roda di bagian atas dan ujung bawah sepatu rem, dan juga itu di-fix atau dibaut pada backing pad. Sedangkan permukaannya lebih efektif menekan tromol adalah permukaan kampas bagian atas. Untuk tipe yang kedua yaitu tipe leading shoe. Tipe ini memiliki dua silinder roda yang terletak di ujung atas dan bawah sepatu rem. Sehingga saat rem ditekan, baik permukaan atas ataupun permukaan bawah kampas rem, seluruhnya akan tertekan ke permukaan tromol rem. Tipe leading shoe juga terbagi menjadi dua, yakni single leading dan dual leading. Single leading artinya masing-masing silinder roda hanya memiliki satu buah piston, sehingga yang lainnya mampu menggerakkan satu sisi dari kampas rem. Dual leading artinya masing-masing silinder memiliki dua buah piston, sedangkan semua permukaan kampas rem akan sempurna tertekan ke arah tromol rem. Tipe rem tromol yang ketiga yaitu tipe servo. Tipe servo adalah tipe rem tromol yang memiliki floating adjuster. Artinya, adjuster atau penyetel celah rem bisa dibergerakkan ke kanan maupun ke kiri. Tipe ini memiliki konstruksi sama seperti leading training, dengan satu silinder roda yang terletak di bagian atas dan sebuah adjuster di bagian bawah. Namun, adjuster ini tidak dibaut ke backing pad sehingga bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan bebas. Fungsi dari floating adjuster pad ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari tipe leading trailing agar lebih banyak permukaan kampas rem yang dapat menekan permukaan tromol. Tipe servo ini juga dibagi menjadi dua, yaitu uniservo dan dual servo. Uniservo hanya memiliki satu silinder roda dengan satu piston, dan dual servo memiliki satu silinder roda dengan dua buah piston. Yang membedakan kedua tipe ini adalah pistonnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem rem tromol. Sistem rem tromol terbagi menjadi tiga, yaitu rem tromol mekanis, rem tromol hidrolik, dan rem angin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja rem tromol atau prinsip kerja rem tromol. Next. Pada dasarnya, rem tromol ini akan bekerja dari adanya gesekan yang akan diubah menjadi energi putar pada rem tromol menjadi energi gerak. Dengan adanya gerakan tersebut, otomatis roda akan berhenti, namun diimbangi dengan suhu atau temperatur yang semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar atau animasi agar mendapat gambaran mengenai cara kerja rem tromol. Berikut ini animasinya. Sekian penjelasan mengenai rem tromol yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah-salah kata dan susah untuk dipahami. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah mendukung keberhasilan video pembelajaran ini, terutama untuk dosen pengampu Pak Dwi Wijanarko, SPD, STMT, dan Pak Aditya Kurniawan, SPD, MPD, yang sudah membimbing saya sehingga dapat terciptanya video ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Rombel yang sudah saling support satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.